Terus sering aku enggak. Iya. Cuma kan intinya kalau saya sih kalau masalah cewek bisa dibilang dia jarang kemana-mana karena kan pagi di sini nyampe sore, ya sore misalnya bisa taruh kalau misalkan ada waktu yang yang bagus lah cuaca gitu. Kadang nggak begitu ya paling tidur sebelum tidur ya sholat dulu terus ya besok pagi jam subuh ambil motor Nggak ada di sini. enggak Motor sendiri nih. Nah, kalau kita ini Motor Jakarta. Tangerang dulu beli di Curug. Dulu kan saya tinggal di Tangerang di Mall Metropolis Cikokol 11 tahun jualan juga. jualan di mall sama saudara. Yang sudah makin rame ada mall baru. Berarti dulu istri di sana. Sama istri di sana. Di kampung Oh, jadi nggak mau dibawa-bawa istri. saya mah dulu udah cerai waktu di sono juga waktu di Tangerang. 18 tahun lama juga ya. Iya. Kalau saya emang nggak kuat. Kepingin saya, kalau saya mah udah kepingin lagi mau. Tapi alhamdulillah Pak, jikalau intang seru yang surukum ya sabit agama gitu kan. Jikalau engkau Membantu agama Allah, membantu pasti agama Allah kan tolong. bantu. Jadi diberikan oleh Allah istri yang soleh, nurut. Banyak yang terjadi. Orang yang biasa preman jadi isi Bisa jadi hadis nurut Quran. Menjadi hafizah kok, Hafizoh. jadi Kan alim. nggak dibayangin. Orang biasa tato tapi istrinya tadinya preman dia. Kenapa? Karena dia ada pengorbanan untuk agama. Dia ingin Kenapa? usaha. Udah ada sejarahnya. Umar radhiyallahu anhu kenapa jadi ridho Allah? Padahal jadinya preman kan? Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi preman itu. Ya, minum araknya di tengkorak manusia. Mabok dan sebagainya. Maka wajar, pantas itu preman sok masjid. Wajar. Jadi ridho Allah Umar radhiyallahu anhu. Dan kita kalau kamu mendorong agama Allah akan tolong. Berikan istri yang soleha, berikan rezeki yang hanya wadah warohmah. Walaupun kaya apapun kalau enggak istri kita tidak ada berbawa agama kami oleng. Banyak yang keren, harta banyak, mobil punya, kadang-kadang begitu. Akhirnya banyak tidak di bawah agama. Karena memang kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan Bukan karena harta, bukan karena istri yang cantik. Alhamdulillah kalau istri kita dibawa kepada agama, Taat. insya Allah akan taat. Sekeras apapun kalau jual agama. Nah, bisa cuma pasti dan pasti ujian. Ujiannya itu sebagai Pelajaran. Jangan karena ujian terus kemudian kita ngeluh, nggak boleh. Sebenarnya di balik ujian itu Allah berikan kekuatan buat mental kita bagus nggak gitu. Kita menduai Allah nggak? Nah, yang dia diminta sama Allah itu kita menduai Allah nggak? Kita ngeluh nggak? Oh iya. Jadi justru kalau sebaliknya, kalau ketika ada Allah memberikan ujian buat kita, maka di balik itu pun kita menyadari bahwa kita ada kekurangan, kita banyak kesalahan, kita banyak dosanya. Itulah Allah sayang sama kita. Nah, maka di setelah nanti semakin orang beriman itu semakin diuji, semakin dia meningkat imannya. Seperti ada maling nih ya, maling Bapak. Berarti mungkin rezeki Bapak akan ditaikan atau ada diganti, ada yang lain. Bisa diganti sih. Mungkin dosa-dosa kita banyak ataupun sesuatu bakal ditaikan gitu. Kalau masalah dosa-dosa misalnya udah nggak bisa dibilang gitu aja. Karena kan ya namanya juga ya pasti semua ya mereka itu mungkin dosa-dosa kita banyak kan kemudian asbab begitu dosa kita apa dia akuran gitu kan ya ampun cara mungkin hari kita akan ditambah kan banyak yang kan ujian macam-macam kadang diujian istri, kadang anak kita diculik, macam-macam dia.
anak kita diculik harus minta tebusan, macam-macam. Kadang Allah dengan ujian dengan anak kita sakit-sakit terus. Nah, itu kembali gitulah. Anak saya yang pertama kali sakit itu saya kerja di Asra Internasional. Gaji waktu itu gajinya 12 juta Asra Internasional itu. Hampir tiap minggu tuh anak saya sakit. Tiap minggu masuk lagi rumah sakit. Akhirnya dengan atas izin Allah saya tawadu, saya perbaiki niat saya, saya perbaiki amalan saya. Dengan sendirinya Allah akan berikan kemudahan. Sabar. Saya sabar. Saya bolak-balik nemanin. Saya sampai akhirnya apa? Saya resign dari Asra. Anak saya sakit. Saya resign. Terus anak saya sembuh. Sama satu lagi. Asra lagi tapi dengan kantor yang agak berbeda. Saya masuk lagi. Akhirnya saya masuk lagi di kantor itu. Akhirnya masuk sampai anak saya sembuh, sampai anak saya sampai sekarang itu masih pesantren. Itu saya yakin bahwa mungkin seperti tadi Ustaz jelaskan tadi, dosa kita banyak, menebuskan dengan dosa-dosa kita diganti dengan nanti Allah akan berikan kebaikan. Nah, dibalik daripada dosa-dosa kita di Allah tunggurkan dosa kita, bahwa orang sakit itu orang sakit dengan barang kita hilang itu bukan dalam arti bahwa kita nggak punya beban, kita nggak punya dosa, tapi tandanya bahwa Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita, kemudian Allah gugurkan dosa kita melalui barang kita yang maka dibalik itulah Allah akan memberikan kebaikan kita. Maka kebaikan ini banyak yang kita maka dibalik kebaikan itu lah yang kita Ya habis panjang sejarah. Iya, teh. Kami jahat loh. Kami jamak pasti. Pasti. Tapi ngelangsung ada Ciamisnya. Tempatan Cirebon lain. Anu keramatna di tengah danau, dikelilingi danau. Ada ayam masjid, kenapa? Pohon. Pokoknya mau kami tidak pembayaran. Pembayaran belok kiri. Oh ya danau, luas. Jauh. Ya, Tapi pas 10 tahun itu alhamdulillah jalan ini. ngomong ke anak gitu. Anak teh paling komunikasi lewat HP. Kayak nama datos ieu tos terangeun nuhun tos 18 tahun ieu. Umur 15 tahun aya anjeunna ka dieu nuju didamel di Bogor ke Bungkur sareng mamangna. Berarti mantan geus nikah deui. Tos, tapi alhamdulillah itu mah. Jadi kawinna ge gitu. Ngan hiji-hijina eta mati. Mantan. Semenjak saya di rumah terus wawasan kurang. Dakwah. Karena ini dakwah ini bukan secara politik. Sekarang pasien ada yang membiayai. memikirkan bagaimana kita anak kita Selamat. prakteknya yaitu ibarat sekolah. Sekolah kan mulai PAUD lah, TK lah, itunya SD sampai SMA semuanya itu. Begitupun kita, karena udah di ini para ulama dibimbing ke ulama, yuk, jadi non dakwah itu dari Cianca ya markasnya, Ciamis, Asli, Awal. Jadi setiap seluruh Kabupaten ada. Jadi Bogor, di Jakarta, di Ancol, itu Indonesia. Kalimantan,
keluar nih ada Di sini aja ada penanggung jawab. jasinya ada. Biasanya ya Jadi ada banyak. terorganisir. Bahkan kita mau ke Pakistan, ke Bangladesh, ke India gitu ataupun ke Amerika ada tanggung jawab di sana. Jadi usaha dengan pengorbanan. Tapi alhamdulillah dengan pengorbanan ini kalau orang Islam ini seperti amalkan agama, maka orang-orang kafir akan takut. Indonesia ibarat katanya harimau sedang tidur. Orang Islam kan banyak di Indonesia. Iya kan? Paling banyak di Indonesia. Dan di masalah amal ya, kurang gitu maksudnya amal-amal kalau masjid penuh orang-orang kafir takut. Apalagi subuh. Kita memikirkan bagaimana supaya amal agama ditingkatkan supaya ada kehidupan keberkahan. Hidup kita keberkahan, usaha kita keberkahan, rumah kita keberkahan. Dunia maupun akhirat. Dan ditertibkan untuk setiap bulan 3 hari belajar ilmu agama. Apa yang diajarkan pentingnya sholat berjamaah. Kemudian bagaimana cara-cara sunnah maksudnya seperti itu diajarkan. Setelah 3 hari. Cara berdagang pun sama. Muamalah muasyarah yang benar. Yang sholat dan lainnya dan sebagainya. Nah ada masalah, wasna ini bisa sholat gitu. Tidak kepada makhluk lagi gitu. Yang sholat berbeda dengan tadi enggak. Kalau ada masalah kalau kepada makhluk karena makhluk tidak bisa belajar tidak harus tapi belajar tertib karena dia hari tadinya misalkan dagang warung dan sebagainya 3 hari sisihkanlah untuk agama. Belajar usaha apa iman. Karena iman pun harus diusahakan sebagaimana ilmu diusahakan. Ulama karena dia ada pengorbanan. Ilmu datang ke mana-mana ustaz dan sebagainya. Begitu pun iman. Iman harus ada pengorbanan. Mendatangi umat atau bicara kalau para sahabat tinggal di Mekah aja, mungkin orang Islam ada begitu. Orang Indonesia tidak tahu Islam. Karena mereka yang lupa. Karena sebagai umat Rasulullah tidak ada tanggung jawab mengajak manusia taat kepada Allah. Intinya bicara orang kubur, orang syurga. Karena suatu saat nanti kita mau tidak mau akan menuju alam sana. Dakwah ini bukan hanya selama jadinya terlalu ngabul gitu. Tapi dakwahnya nyata orang bicara ngomong bicara akhirat tapi bicara akhirat ada 2 dakwah kedua ibadah dan kalau beda umat terdahulu umat terdahulu nyata hanya ibadah saja anu dakwah nasa nyata Nabi Musa dakwah setelah Nabi tiada tidak ada penerus sehingga brutal. Tapi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, tidak ada nabi. Maka diteruskan usaha dakwahna, usaha nabi nyata urang sadayana. Gitu. Maka urang teh sanajan baru umur 70 tahun 60 tahun diibaratkan seperti umat-umat terdahulu ibadahnya ratusan tahun, lebih unggul umat kita. Kenapa? Satu kalimat Allah mengucapkan kalimat itu pahalanya sangat besar. Apabila orang mencoba itu masuk dakwah itu. Jadi dakwah itu bukan ceramah, udah ya itu cara main gitu. Orang mengaku umat bagian Rasul itu ada kewajiban, ada tugas tanggung jawab bicara kebesaran Allah, bicara akhirat dan sebagainya. Bagaimana agama diamalkan di kita. Dan seluruh manusia taat kepada Allah sehingga tidak ada kan dakwah sekarang mah dikatakan oleh para ulama karena lemah iman kita kan di zaman pang lemah nah gitu. Pada para sahabat lemah diatur 70-27 untuk usaha tak cari dunia anak kanan istiqam 3 hari wes sisihkan tak luangkan waktu berapa jam 3 hari bentar kan 70 jam 72 jam 3 hari selesai kita kembali lagi aktivitas
tanggung aktivitas 3 hari seperti biasa. seperti biasa 3 hari dia baru kita kalau- akan hisap. Kita pulang pun bukan hanya ini, kita kalau dagang begini pun kita dakwah. Kita ngomongin apalagi kayak kalau warung tuh lebih kesempatan gitu kan. Kesempatan. Teman saya warung kopi juga di Judul. Awalnya kayak gitu juga sama. Sekarang tuh masya Allah. Sebab dari dia keluar 3 hari kemudian dia istiqomah. Sekarang warung tadinya warung seperti begini akhirnya jadi restoran. Sekarang sekarang dia bukan malah ngurusin warung, sekarang istiqomah dari agama lagi, dakwah lagi. Jadi Banyak Allah sih yang rubah terjadi keyakinan. begini walaupun tadinya waktu kecil karena ada melibatkan usaha dengan tertib. Diberikan kemudahan. Jadi ini semua Allah kan berubah keyakinan kita. Ada yang Bisa sama. meninggalkan untuk usaha ininya. Nggak boleh tinggal. Menertibkan Menertibkan aja. karena kita umat Islam ini kadang-kadang nyalain dunianya udah tertib sampai puting gitu akhirnya kan terberakah meninggalkan sholat kan bahaya itu. Kadang kerja di kantor, ketika azan kumandang masih kerja, sholatnya ditunda-tunda. Akhirnya apa? Tidak ada keberkahan. Allah mencabut keberkahan. Allah mencabut keberkahan rezeki, Allah mencabut keberkahan. Nah, kita tidak gunakan untuk perkara-perkara agama. Kalau seandainya kita gunakan untuk perkara agama, semua hidup kita, usaha kita akan jadi berkah. Kita pakai ya listrik gitu. Kita kebeting oleh sore bang. Ya di jam 5 isu, kita jam 5 sore. Ini bisa kok kalau ini ada pohonnya, bisa jadikan listrik. Iya, saya tahu. Jadikan listrik. Apaan sih? Nih. Lampu bisa nyala. Saya di kampung di kebun orang tua saya. Itu kan hampir 20 hektar. Itu semua pohon itu kan nggak pakai listrik, kita nggak pakai dari mesin. Iya pak. Dari pohon semua. Listrik itu hidup. Gimana? Kasih tahu kan. Wah ada yang dipendam ya tadi dituntut mau bang. Kamu yang ini nggak disebarin. Itu kan masuk ke dalam, tembaga di dalam. Tembaga dalam masukin ke dalam, baru nanti kabelnya dililitin, positif dan negatif, nanti tinggal dicolok. Cari yang getahnya ke dalam lagi. Kalau ini pohon apa? Ada getahnya? Enggak ya? Nggak ada. Kalau ada getahnya bagus. Getahnya enggaknya getahnya berkaret. Kalau yang ada getahnya bagus lagi. Itu nggak digigit? Hah? Dimasukin ke bidamu nggak? Masuk ke dalam, nanti masuk ke dalam ditutupin pakai, bisa pakai kain juga, bisa pakai itu ampas kelapa itu dimasukkan dalam, baru diikat, baru ditutupin ke dalam, baru nanti kabelnya dikeluarin ya, masuk ke atas, tinggal settingnya itu udah di atas gitu. Kita dari apa dari hawa? Kan energi itu banyak itu banyak penumpang listrik kan semua kan dari pohon penumpang Nggak bayar loh. nggak bayar lah. Nah, kan, kalau di kampung apa sekarang tuh banyak teknologi yang anak-anak yang dipaham. Kalau di teknologi di kota mau susah. Ya? kota susah, kota ada, hanya kan sekarang kan kota itu digunakan buat untuk pencairan air, nggak boleh diambil karet, jadi begitu kan. Kita ada 3 hari insya Allah. Nanti Kang, kalau malam Jumat silaturahmi ke Gunung Batu. Insya Allah ada motor. Ayah Pak, iya namanya Baharudin dari Ternate. Saya dari Cibatak. Nah kan cepat tahu selama lama jadikan jadi pemandangan wah yang dari sendiri. Jadi ya silaturahmi pertama nih, beliau Ustadz dagang kerupuk. Saya biasa nggak pernah kerja, tapi alhamdulillah rezeki sudah di atas sama Allah. Dapat tiap aja. Kalau saya mah sudah yakin sama Allah Pak.
Jadi yakinnya sama Allah itu rezeki saya udah diatur. Nah, ini Ustadz usahanya kerupuk, tapi kerja nih beliau. Kalau saya nggak kerja, tapi saya yakin. pabrik kerupuk. Enggak ngomong kerupuk itu tak keripik-keripik. Beliau keripik ikan. Ya, sekali. Tapi beliau istiqomah. Tapi alhamdulillah Pak, itu waktu-waktu itu saya sempatkan untuk meminta, tapi alhamdulillah kebetulan kita berangkat jam misalkan jam 9 pulang. Nah, 2 Mas Andre, 3. Dan saya juga Jumat sedang ke markas gitu, ke Gunung Batu. Ini ada jemaah di sini. Jadi yang saya juga waktu nanti. Oh, bapak saya kan bukanya jam 5. Nah, jam 5 selama jam 5 buka saya pakai Yasin tak Pak. Besok kan barang siapa yang membaca Yasin di waktu pagi maka kebutuhan kita akan cukup. Tapi istiqomah. Apabila Yasinnya ini 7 hari kan. Kemudian baca tasbihnya, sholawat, istighfar, banyak-banyaknya sholawat. Minimal 100 kali sholawat sehari. Kita isuk, sibuk. Atau lamun eta mah isyraq dolar, sama kita. Sama yang nunggu dia kan sama jikir mah sholawat berapa kali ya, cuman kadang-kadang malas dan berjaya. Ada apa-apa, pembukari itu sholawat istighfar misalkan. Alhamdulillah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran. Sekarang Seharusnya kita baca kita Quran sudah kalau mampu. kurang lebih 20 Kan menit hak di sini. Al-Quran membagi orang Islam. Mudah-mudahan setahun ini harus jadi 2 kali. asbab hidayah untuk kita semua gimana ke depan lebih baik. Ini kami 2,5 jam belajar bagaimana menyampaikan menyampaikan kepada agama saudara kita untuk seluruh alam. Ada yang Ini akan jadi karena agama kita harus sampaikan dan ini bukan tanggung jawab siapapun tapi tanggung jawab kita semua. Jadi asbab hidayah mudah-mudahan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.